Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan sudut pandang dan juga analisa saya tentang beberapa tim yang melakukan launching dan juga pertandingan uji coba jelang dimulainya Super League yang kita tahu akan dimulai pada tanggal 8 Agustus nanti. Sebelumnya, saya punya rencana untuk mengundang beberapa mantan pemain dari masing-masing tim yang saya menyaksikan launching dan juga laga uji cobanya, tapi sangat disayangkan. Ternyata ada beberapa di antaranya yang memang tidak memberikan respon, dan ada beberapa di antaranya yang berhalangan untuk hadir. Jadi mau tidak mau, saya perlu membuat konten dengan memberikan analisa saya sendiri. Tapi tentu, pekan depan saya harapkan beberapa di antara mereka bisa hadir untuk memberikan analisa mereka terkait dengan pertandingan perdana dari masing-masing tim yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah tentang Persebaya Surabaya, karena kebetulan juga saya siaran pertandingan uji coba mereka atau launching tim mereka yang disiarkan oleh Indosiar pada saat itu. Lawannya adalah PSS Sleman ya, dan walaupun PSS Sleman ini adalah tim yang sekarang berkompetisi di Championship ya, sekarang namanya kan Championship, tapi ya tetap saja mereka memberikan perlawanan kepada Persebaya. Oleh karena itu kita bisa melihat sangat kesulitan lah para pemain Persebaya untuk bisa meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Tapi poinnya kan bukan tentang menang, seri, ataupun kalah. Poinnya adalah tentang kualitas pemain yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Yang sebelumnya pernah saya berikan analisa saya bahwa memang mereka memiliki kualitas pemain yang jauh lebih baik daripada musim lalu. Karena tampaknya manajemen dari Persebaya Surabaya yang saya juga mengundang Bapak Chandra Wahyudi ya pada saat itu, dan berbincang dengan beliau di episode Bincang Bareng Binder, yaitu tentang target dari klub, kekuatan dari tim, dan apa kekurangan dari musim lalu. Ya akhirnya memang mereka melakukan evaluasi dan mengontrak pelatih baru, ada juga pelatih fisik baru, ada juga beberapa pemain baru, mempertahankan beberapa pemain lama dengan target untuk bisa menjadi juara. Ya tentu, semua tim punya target mereka masing-masing. Ada mungkin yang punya target untuk bertahan di Super League musim depan, ada yang punya target untuk menyelesaikan musim supaya bisa bermain di kompetisi antar klub Asia. Ada juga tentu punya target untuk menjadi juara, dan saya pikir kalau kita berbicara soal calon juara, ya sebetulnya semua 18 klub itu adalah calon juara. Tapi kan ada persentasenya bagi mereka untuk bisa menjadi juara atau kemungkinan mereka menjadi juara. Nah, salah satunya kalau menurut saya adalah Persebaya Surabaya. Karena memang mereka punya kualitas yang luar biasa di segala lini. Cuma seperti yang saya juga berbincang dengan Pak Chandra, bahwa ini lini depan nih yang masih menjadi sebuah kekurangan lah bagi Persebaya Surabaya mulai dari beberapa musim terakhir. Musim lalu pun Persebaya punya Flavio. Ternyata Flavio tidak bisa banyak berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Artinya Persebaya perlu punya yang namanya goal getter. Memang musim lalu Bruno itu mencetak sampai 10 gol kalau nggak salah, tapi banyak diantaranya dia cetak gol itu dari titik putih alias dari penalti. Artinya dari open play memang Persebaya punya masalah untuk bisa mencetak gol. Dan kalau nggak salah musim lalu tuh Persebaya adalah tim yang berada di papan atas sampai akhir musim, tapi yang paling sedikit mencetak gol. Nah ini problemnya artinya berada di lini depan. Plus, bagaimana caranya Persebaya itu bisa kill the game. Nah di pertandingan lawan Sleman itu yang saya menyaksikan bahwa sebetulnya Persebaya lagi-lagi mendominasi jalannya pertandingan. Tapi sulit banget kan kill the game. Dan jumlah peluangnya juga sebetulnya yang berbahaya tidak banyak. Kenapa? Karena bola itu terlalu lama di kotak-katik. Kalau nggak di tengah, kalau nggak di sayap. Nah jadi sirkulasi bola ke depan itu agak lamban. Nah mungkin juga karena striker baru mereka itu belum bermain ya, Perovic ya. Nah ini juga striker asal Montenegro. Jadi inilah yang kita tunggu dari Persebaya, bagaimana caranya mereka bisa kill the game. Jika mereka bisa lebih sering kill the game, bukan cuma control the game. Kalau control the game ya memang mereka bisa lah dengan style ball possession, apalagi sekarang pelatihnya asal Spanyol, Edu Perez. Tapi cara kill the game itu yang paling penting. Maka itu sekarang kan ada juga pelatih fisik baru untuk juga bisa membuat fisik dan stamina dari para pemain lebih kuat lagi. Dan juga dari segi launching, saya pikir ini adalah launching yang mewah dari Persebaya Surabaya. Kan ada lighting show, para pemain satu persatu hadir, ada
perkenalan sponsor, ada juga perkenalan jersey-jersey mereka. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa Persebaya memang mempersiapkan tim yang kuat. Tim yang kuat bukan saja untuk bisa bermain baik di atas lapangan, tapi juga bagaimana caranya tim ini sehat. Sehat itu dengan cara apa ya? Tentu penghasilan. Penghasilan dari mana? Penjualan tiket. Bahkan kalau nggak salah ada penjualan tiket terusan tuh dari Persebaya sekarang kan. Kemudian bagaimana caranya merchandise bisa laku. Dan saya melihat nih hebatnya stadion itu penuh loh GBT pada saat launching full house. Dan yang datang juga ada bersama keluarga. Nah ini kan sebuah sinyal yang positif bagi Persebaya Surabaya. Dan saya pikir bagi Persebaya PR-nya hanya satu, ya kill the game itu. Lini depan itu harus efektif. Jadi boleh saja main ball possession, pasti ini akan main ball possession lagi dengan pelatih asal Spanyol, tapi harus bisa menyelesaikan sebuah proses serangan dengan menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Nah, tim kedua yang ingin saya bahas adalah Persija Jakarta. Kebetulan saya juga siaran match launching Persija lawan Arema FC yang Persija menang dengan skor 3-0. Oke, memang Persija juga punya cara launching yang berbeda, ya kan, memperkenalkan pemain, kemudian ada jersey yang mereka perkenalkan, dan kita tahu musim depan Persija akan menggunakan Jakarta International Stadium ya sebagai home base. Nah, ini tentu adalah hal yang positif karena Persija sekarang punya home base. Tentu diharapkan dengan punya home base Persija bisa juga tentu meningkatkan ya kan penjualan tiket pada saat mereka bermain home, jadi gak berpindah-pindah stadion. Dan satu hal yang penting, kita tahu bahwa Persija punya rekor yang positif ketika musim lalu bermain di JIS. Kalau nggak salah dari 6 pertandingan, mereka hanya imbang 1 kali lawan Malut. Sisanya mereka bisa sapu bersih. Artinya tentu dari segi persentase, Persija punya persentase yang tinggi untuk meraih kemenangan pada saat bermain di JIS. Tapi home base itu kan sebetulnya bukan menjadi patokan bagi sebuah tim untuk terus-menerus meraih kemenangan kemudian menjadi juara. Yang menjadi kuncinya itu adalah kualitas dari materi pemain, ya kan. Yang kedua, bagaimana pelatih yang pinter. Yang ketiga, tentu juga diperlukan konsistensi. Nah, Persija kali ini juga sama seperti Persebaya, pelatih baru, Mauricio Souza. Oke, dia sebelumnya punya track record yang baik di Madura United, tapi pressure-nya beda dibandingkan di Persija Jakarta. Ini pressure, apalagi kita tahu target dari Persija juga untuk bisa menjadi juara. Jadi dengan target yang besar sekarang, dengan pressure yang lebih tinggi, nah Mauricio Souza harus bisa bekerja secara cepat. Nah, problemnya Persija juga punya banyak pemain baru. Tapi nilai plusnya Persija mengontrak pemain-pemain baru yang mayoritas atau semuanya nih asal Brazil, yang juga tentu akan lebih mudah memahami strategi permainan dari Mauricio Souza. Memang tidak semuanya bermain di pertandingan lawan Arema FC karena kan ada beberapa pemain yang terlambat gabung ya ke tim. Tapi saya melihat juga kualitas pemainnya tidak buruk. Kalau kita melihat dari pertandingan uji coba, walaupun tidak bisa dijadikan patokan, tapi oke. Ada Van Basten Souza ya kan di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Ada juga Gustavo Franca, saya suka pemain ini. Dan yang paling saya suka itu adalah Alano. Aduh, liak-liuknya tuh luar biasa deh. Dia masuk di babak kedua. Bagus juga kualitas pemain, tapi juga diperlukan Gustavo Almeida. Oke lah, Excel mencetak 2 gol. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini laga uji coba, gak bisa dijadikan patokan. Gustavo kita tahu adalah top scorer di Persija. Nah, artinya pada saat dia absen, second line ini harus aktif. Harus bisa lebih banyak memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Dan Persija merombak tim juga, iya dong, karena di lini pertahanan sekarang gak ada Kudela juga, artinya Jordi Amat. Tapi Jordi Amat masih ngeri-ngeri sedap juga permainannya. Satu kali itu ada miskomunikasi di lini pertahanan. Jadi dia pun harus bisa cepat beradaptasi. Kipernya saya pikir bagus, Eduardo ya. Ini kiper yang bagus, ada juga Andri Tani, bahkan Andri Tani bermain di pertandingan uji coba tersebut. Nah, artinya kalau dari segi persaingan, Persija di semua lini itu punya yang namanya persaingan untuk bisa mendapatkan tempat dari para pemain. Cuman bagaimana juga Mauricio Souza bisa cepat bekerja, menyetel chemistry di antara para pemain. Kalau enggak, berat bagi Persija. First match-nya Persebaya lawan PSM Yogyakarta, tapi gak akan mudah. Tim promosi yang juga punya kualitas pemain yang bagus. Persija lawannya Persita, yang juga kita tahu punya kekuatan nih. Dan Persita dilatih oleh mantan pelatih dari Persija Jakarta, Carlos Peña. Ini yang menarik kan, pertemuan pertama musim ini antara mantan nih dengan timnya. Nah, ini menarik nih pasti. Artinya Mauricio Souza tentu diharapkan first match itu harus bisa meraih kemenangan. Tapi perlu kita ingat, first match juga tidak bisa dijadikan patokan tim tersebut akan menjadi juara, karena yang namanya kompetisi liga itu seperti maraton. Jadi berjalannya tuh jangka panjang.
ada puluhan pertandingan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, konsistensi. Tapi jujur, saya nggak bohong, saya melihat oke lah kualitas pemain dari Persija bisa dikatakan bagus. Tapi nanti dilihat pada sebuah pertandingan kompetitif. Karena nih mayoritas pemain-pemain baru, apalagi Rio juga cedera. Ya kan? Dia akan menepi dulu. Rio juga pemain kunci bagi Persija musim lalu. Jadi saya juga harus menunggu bagaimana nanti caranya para pemain baru ini bisa nyetel. Nah, tim ketiga yang ingin saya bahas tentu saja adalah Persib Bandung yang sebelumnya juga saya mengatakan ini melakukan terobosan. Karena pada saat launching tim dan juga uji coba, mereka beruji coba dengan tim asal luar negeri. Ini kan nggak murah. Ini cost-nya besar. Betul kan? Ini cost-nya besar. Tapi mereka memilih tim yang betul-betul akan memberikan mereka perlawanan yang hebat. Nah, itu juga sebetulnya sedikit banyak lah semacam tantangan bagi para pemain baru Persib. Persib juga kan ya mirip seperti Persija, banyak pemain barunya. Cuman bedanya pelatihnya kan masih sama, Boyan Hodak. Namun pada saat Boyan Hodak ini punya tim yang baru, ini tim baru nih Persib karena mayoritas pemain-pemain baru kan. Nah juga tidak akan mudah bagi Boyan Hodak untuk bisa menyatukan para pemain. Gak akan mudah. Sama juga bagi Persija, sama juga bagi Boyan Hodak. Ini tim baru. Kalau Persebaya kan tambahan beberapa pemain, oke, dan pelatih baru. Tapi key player dari musim lalu di Persebaya itu masih bertahan. Ya kan, dari kiper, dari defense, ada dari midfield, ada di depan, ada kecuali striker. Persija banyak perombakan. Gustavo gak tahu nih main atau enggak nih first match. Saya belum cek, Rio absen. Persib lebih banyak lagi perombakannya. Artinya bagi Boyan Hodak, dia harus bisa dengan cepat mencari formula yang pas. Yang pertama menentukan kerangka dari tim, siapa saja pemain yang nanti akan menjadi starting 11-nya. Jadi starting 11 itu harus dia tentukan dulu siapa saja nih pemain. Karena kan sekarang selalu berubah nih starting 11 dari Persib, mulai dari Piala Presiden. Kemudian, apakah taktiknya mau sama? Belum tentu juga dengan kualitas pemain kreatif yang sekarang Persib punya. Tapi kesulitan kedua yang bisa dihadapi adalah karena banyaknya pemain kreatif yang dikhawatirkan akan bermain lebih individual. Itu sudah terlihat di pertandingan lawan Western Sydney Wanderers, sudah kelihatan banyak permainan individu. Ini juga bisa menjadi kendala dalam jangka panjang, karena kan konsistensi lagi kuncinya. Tapi memang secara permainan Persib mainnya oke, tapi masih belum masih terputus-putus gitu. Jadi belum sinerginya ini belum ada antar lini. Berarti apa? Berarti Persib juga membutuhkan waktu untuk bisa menemukan yang namanya konsistensi permainan yang menjadi kunci bagi mereka. Sehingga bisa menjadi juara 2 kali secara berturut-turut. Tapi kalau soal kualitas pemain nggak perlu diragukan. Itu yang saya katakan berkali-kali, ini kualitas pemain grade A+, apalagi Putros grade A++. Lihat saja, sulit sekali dia dilewati. Tapi pemain-pemain lain ini harus cepat nyetel. Jadi saya pikir bagi tiga tim ini, Persebaya, Persija, dan Persib, nah ini yang bisa menjadi kunci bagi mereka itu adalah konsistensi saja. Persebaya dengan goal scoring untuk bisa mencetak gol. Persija dengan kreativitas. Karena musim lalu tuh kreativitasnya gak kelihatan. Lebih cepat sirkulasi bola ke depan. Nah, Witan juga bisa menjadi pemain kunci bagi Persija. Bagus permainannya juga lawan Arema FC. Jangan lupa masih ada Witan. Pemain-pemain kreatif yang Persija sekarang punya harus bisa suplai bola secara baik ke depan. Saya pikir Gustavo Franca juga bisa menjadi pemain kunci bersama Witan. Persib dengan banyak pemain kreatif, mereka harus belajar bermain kolektif. Boleh kreatif, tapi mainnya harus kolektif. Nah, ini jujur saya belum lihat di permainan Persib. Mungkin karena laga uji coba mereka masih keasikan, bermain lebih bebas, tapi nanti di pertandingan resminya mereka harus bermain lebih disiplin. Gak bisa banyak gocek-gocek, gak bisa. Karena Bergwijn, William tuh agak mirip permainannya. Nah, kalau di Persija, Gustavo, kita lihat dia bisa membagi bola, tapi ketika Alano masuk, dia juga lebih individu. Nah, artinya bagi tiga tim ini, kolektivitas, selain juga kreativitas dan konsistensi, itulah kuncinya. Jadi teman-teman, kita tunggu pada saat juga bersamaan, tiga tim ini akan memulai perjuangan mereka di Super League musim depan dengan menjadi tuan rumah. Persebaya, yang pertama akan bermain pada tanggal 8 Agustus melawan PSIM, kemudian Persib akan bermain tanggal 9 melawan Semen Padang, dan Persija yang nanti akan bermain melawan Persita tanggal 10, dan saya akan membuat konten review dari 3 pertandingan tersebut. Kita nikmati perjuangan dari semua tim di Super League yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.